CS akan ajukan pra-peradilan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tersangka kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Selamat sore, Bung Roy, Bung Azwan. Sore, Devi. Sore juga, Mas. Sore juga, Pak. Ya. Saya ke Bung Roy. Bung Roy, Anda ditantang ajukan pra-peradilan. Anda akan menjawab tantangan itu nggak? Ya, gini, peradilan hanya salah satu langkah saja di para pihak atau pihak kami ya, yang ditersangkakan untuk melakukan jabat atas gelar perkara khusus. Lain kami mengerti ya, kita tahulah pra peradilan itu probabilitasnya kayak bagaimana dan bagaimana langkah kita. Jadi tunggu saja. Kalau memang itu akan kami lakukan, ya pasti kami lakukan. Kalau itu tidak, ya tidak akan kami lakukan gitu. Jadi itu kan salah satu strategi saja. Tapi ya, gelar perkara khusus kemarin telah membuktikan justru nggak kebohongan ya, bahwa yang konon disebut jasa, yang jasa itu kan sudah disita oleh Polda Metro ya, katanya pada tanggal 12 Juli. Tapi Oktober itu diberikan, katanya itu dilihat sama para termul itu ya, para termul di Solo ya. Waktu itu ada si Budiati, kemudian ada si orang lain yang mengatakan, oh lihat ijazahnya, lihat. Terus pada bulan November ditampilkan di acara iNews, dilihat bersuara, katanya scan ijazah asli, bohong semua itu. Orang yang bohong-bohong kayak gitu terbuktikan pada gelar perkara khusus. Dan kita harus ingat, bagus, tolong hanya nyampe saja, mudah-mudahan yang memang datang gelar perkara khusus, bukan orang yang diusir dari gelar perkara khusus. Itu Mas Dev. Jadi artinya kalau soal tantangan itu, ya sengaja tunggu saja. Polda enggak lah ngejajar, enggak lah. Iya ya kata kalau kita katakan itu Mas Dev. Oke, masih menunggu ya. Bang Azwan, banyak kebohongan pada gelar perkara khusus katanya nih. Tanggapan Anda? Ya itulah versinya kubu sebelah kan begitu. Kalau sudah tersangka semuanya kan katakan bohong. Kan nggak pernah ada kata-kata ini orang datang di gelar, ini orang bisa dari gelar perkara khusus. Bisa diam nggak tuh? Bisa diam nggak, ini giliran saya untuk bicara gitu. Ini kamu juga bisa. Kamu udah di gelar perkara khusus, nggak usah ngomong gelar perkara khusus. Gila benar ya. Kelakuan masih aja tuh kamarnya. Kita yang mau ngomong. Kita memberikan penjelasan kepada publik ya, bahwasanya gelar perkara khusus itu kita apresiasi kepada Polda Metro Jaya, bahwa ini telah dilaksanakan permintaan dari pihak mereka. Satu-satu Bapak-bapak, saya beri kesempatan Bang Azwan. Bang Azwan terlebih dahulu, silakan Bang. Tapi nggak usah ngomong gelar perkara khusus karena dia dari gelar perkara khusus. Kalau dia kata siapa, lu ngomong aja ya. Udah selesai untuk tahan dulu Bung Roy, tahan dulu. Kita beri kesempatan. Berikan edukasi yang baik kepada publik gitu loh. Anda boleh berbicara, kita diam. Kalau kita berbicara, Anda juga diam. Terserah publik yang menilai, bukan Anda yang menilai gitu. Berikanlah edukasi yang baik kepada masyarakat. Ya. Kalau ada Bapak-bapak satu-satu. Biar pemirsanya juga mengerti dan menangkap apa yang disampaikan. Bung Roy ditahan dulu ya, Bung Roy ditahan dulu. Biar pemirsanya juga ngerti. Bang Azwan silakan. Tidak akan berbicara kalau ada dia. Karena tidak bisa nggak usah bicara bohong. Saya juga nggak mendengarkan kalau bohong. Jadi ini orang NPD banget gitu loh. Nah, titik benar gini. Kita mau beri penjelasan nih, giliran saya berbicara. Ya, Bung Roy, nanti saya kasih kesempatan lagi, Bung Roy. Nanti silakan ditanggapi apapun pernyataan Bung Azwan. Bung Azwan silakan. Mau dikasih kesempatan. Boleh saya bicara lebih sekarang atau bagaimana? Saya tunggu aja sampai dia selesai. Kalau gelar perkara, kalau ngomong bukan gelar perkara khusus, katanya terus Anda diusir kemana dari gelar khusus? Gak usah ngomong soal gelar perkara. Itu kan versi kamu ngomong di khusus. Kita sudah bicara. Oh, tahu saya. Kamu diusir nggak dari gelar perkara? Bapak-bapak, oke. Anda ini fakta atau bohong? Faktanya aja Anda tuh nggak ada di sesi pertama. Anda nggak tahu sejarah seperti apa. Ya kan? Datang di sesi begini, Raffi. Kita apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang telah memberikan hak konstitusi kepada pihak para tersangka tersebut ya, sehingga terjadi gelar perkara itu. Yang jelas apa yang telah dikatakan oleh Direktur Barreskrim bahwasanya ini akan jalan terus ya, dan memberi keyakinan pada kami bahwa ini akan terus masuk ke jalur pengadilan sebagai pembuktian ya. Artinya ya apapun yang dikatakan mereka melalui jalur-jalur yang lain, entah itu pra-peradilan dan sebagainya, kita siaplah untuk itu.
tim dari Pak Jokowi itu, baik tim kuasa hukum dan lain-lain itu juga pasti siap untuk melakukan itu. Karena kan keyakinan kita itu terbukti digelar perkara khusus itu bahwasanya ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan kepada mereka, bahwasanya itu dikatakan mereka katakanlah palsu itu haknya mereka. Apa yang dikatakan bahwa tidak ada watermark, tidak ada emboss dan sebagainya itu sudah terbuktikan gitu. Yang jelas adalah nanti bagaimana dipercepat adanya pelimpahan ke proses penuntutan untuk di P21-nya itu sehingga tidak ada lagi polarisasi dan sebagainya. Ya, begitu aja, Davi. Minum obat dulu, Di. Minum obat dulu. Oke, silakan, Bung Roy. Ya, satu, apapun yang Andi yang katakan soal kendaraan khusus, jelas dia tidak mengerti. Dia tes itu minum obat dulu dia, biar ngerti itu obat tadi. Ya, jadi artinya apa? Dia sesi 1 digelar perkara itu diusir. Tidak, saya tidak di satu karena saya tidak undangan resmi sesi 3. Jadi saya orang yang atu kepala sesi itu orang yang tidak datang digelar perkara. Ya jelas diusir. Ya jelas publik tambah satu lagi kebohongan. Ya orang ini yang katanya scan itu ternyata 20 gaji. Kan ijazahnya kan sama nggak? Kan ijazahnya sama nggak dengan poin-poinnya Pak Jokowi? Kamu udah bohong soal scan kamu udah dilapor. Laporannya sudah kamu masuk. itu ya. Sekarang laporannya sudah masuk. Nggak punya adab seperti dirimu itu, Roy. Tunggu saja lah polisi ya. Bapak-bapak satu-satu, saya mohon. Bung Roy, Bung Aswan satu-satu. Satu-satu agar pemirsanya juga mengerti. Ya udah. Saya ngomong jelek banget nih. Orang udah bohong nih ngomong jelek. Diundang di iNews ya, diundang dia sendiri pembohongan yang luar biasa. Ya bolak-balik nantangin Pak Jokowi ya kan. Laporkan Pak Jokowi, dilaporin kayak cacing kepanasan. Bagaimana? Oke. Satu-satu, Bapak-bapak. Ngomongnya kelihatan banget. Satu-satu silakan Bung Roy. Bang Aswan ditahan terlebih dahulu. Sekali lagi benturan bicaranya, audionya saya tutup ya, salah satu ya. Iya, betul. Oke. Saya kasih kesempatan. Bung Roy silakan dilanjutkan. Bang Aswan nanti saya kasih kesempatan. Jadi gini, sekali lagi hak untuk mengajukan pra-peradilan itu hak kami. Tapi juga hak untuk kemudian menolak orang yang hadir di gelar perkara khusus kayak kemarin Andi Aswan diusir. Sekali lagi Andi Aswan itu diusir ya pada sesi pertama dan saya memang belum datang di sesi pertama, bukan hak saya. Jadi kalau bukan hak nggak usah hadir. Dia diusir di lorong, hadir lagi jelek banget lah pokoknya kayak diusir, gitu ya. Terus kemudian terkencing-kencing itu, aduh jelek banget deh pokoknya gitu. Jadi artinya apa? Sekali lagi hak untuk mengajukan pra-peradilan itu hak kami. Tunggu saja Polda Metro ya kalau memang kami mau mengajukan, tapi tuntaskan dulu ini persoalan kan masih ada pemanggilan ahli, masih ada pemanggilan saksi-saksi, masih ada undangan juga atau pemanggilan juga untuk kloter pertama. Yang klaster pertama kan belum dipanggil. Tunggu dulu lah, semua perkara itu dipanggil dulu gitu. Sabar, jangan kayak cacing kepan kurang obat kayak gitu. Apalagi dia tidak tersangkut perkara langsung, bukan kuasa hukum, bukan orang yang terlibat langsung, bukan pelapor gitu. Orang ini anunya nggak ada, legal standingnya nggak ada gitu. Pak Bang Redi. Jadi silakan Bang Raffi untuk semuanya dilanjutkan. Oke. Bang Aswan silakan. Oke, Davi, saya mesti menjelaskan ya bahwasanya kalau dia katakan bahwa saya diusir, tidak diusir, Pak Davi, karena posisi saya adalah kita nggak dia ngomong depan Davi, saya lebih bicara, saya diam tadi. Tolong dimatikan dulu lah. Dia punya itunya. Apanya dimatikan? Penjelasan, karena kalau nggak saya terdistrak terus itu. Ya. Ya, memang orang bohong distrak. Ya. Saya ini pendamping dari saksi pelapor Mas Maret Samuel Swekan. Ada. Kemudian di dalam itu ya Fadhinuddin itu ya memang dia sudah nggak suka sama saya dari dulu ya, jadi berkeberatan. Yang lain tuh tidak ada yang berkeberatan. Bisa ditanyakan dengan pengacara yang Bung Roy, boleh ditahan dulu ya, Bung Roy. Ya. Jadi setelah itu ya saya gentle lah. Saya bilang saya tidak mau dalam acara tersebut, maka saya akan keluar, ya kan? Bukan artinya saya keluar dari gedung. Ya, jadi keluar atas kemauan sendiri ya, atas inisiatif sendiri ya, Bang Aswan? Iya betul, atas inisiatif saya. Bukan diusir. Demi lancarnya acara gelar perkara. Saat itu, ya. Ini penjelasan yang sebetulnya, ya saya katakan demi Allah saya katakan itu.
ya. Oke. Apa yang Nggak usah dikatakan itu bawa-bawa. tidak jelas lah. Jadi itu bukan substansi, Davi, itu bukan substansi, ya. Substansinya adalah di dalam gelar perkara itu ya, waktu session 1 itu Ya, ya, yang ngerti sudah aja. ditunjukkan ya yang namanya ijazah asli Pak Jokowi yang selama ini mereka kan selalu meminta-minta di mana ijazah itu ya, dan sekarang sudah ditunjukkan ijazah asli beliau, dan Ibu Eli ya sebagai pengacara dari Bung Egy Sujana itu sudah meraba, sudah melihat ya, melihat dan meraba ada emosnya, kemudian Bung Roy, ditahan dulu, Bung Roy. watermarknya Ya, ya. Jadi ibu itu hampir menangis pada saat itu ya. Dan saya melihat kenapa saya melihatnya di lorong saat sebelah pada saat itu. Jadi intinya adalah kebenaran itu jelas. Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia ya, yang selama ini di framing bahwasanya Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah dan tidak berkuliah di UGM. Ternyata ini kan kenyataan yang nyata ya, bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu adalah diskresi dari Polda Metro Jaya untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang selama ini Pak Jokowi mengatakan akan ditunjukkan di pengadilan nanti. Baik. Jadi adalah begini, Davi. Ya. Jadi yang kita ingin adalah dipercepat dalam hal yang klaster 1 yang belum diperiksa. Kemudian saksi ahli maupun saksi yang meringankan yang juga belum diperiksa, sehingga ini dapat dituntaskan lah. Dan kami berharap mereka ini sebetulnya tidak lagi membuat suatu kegaduhan-kegaduhan lagi. Kami mendorong untuk mereka segera ditahan. Begitu, Davi. Oke, Mas Roy, Anda didorong untuk segera ditahan agar tidak membuat kegaduhan katanya. Iya, satu orang bohong di dalam nggak ada diusir lah. Karena dia nggak mungkin dia keluar sendiri, dia itu nggak mungkin, mana ada Andi Azwan. Tadi katanya inisiatif sendiri, Bung Roy. Alah, bohong dah, semua orang ada di sini. Saya udah bersumpah loh, Davi. Demi Allah, Davi, bukan seperti mereka nih, iblis banget nih ngomongnya. Ini ngomong juga nih, ini minum obat dulu deh. Dia kurang obat dia. Kayak kemarin di Bapak-bapak keluar mata. Bapak-bapak, ucapan kita ini didengar oleh jutaan mata pemirsa Ainu Sore loh, makanya. Oke. Mas Devi, tidak lain orang bohong didengar. Dia bohong besar soal Bu Eli yang sudah meraba. Nggak ada Bu Eli meraba. Bu Ella mungkin Bu Eli mungkin kaget ya. Ya itu serah, itu hak pribadi dia. Dia bukan ahli telematika, dia bukan apa-apa. Dia perasaan seorang wanita yang kemudian melihat itu terserah dia. Dan dia juga mengatakan sendiri kok bahwa sikap dia tidak mewakili siapapun, sikap dia mewakili dia pribadi. Jadi nggak usah bawa-bawa, udah, dan bukan kuasa hukum saya, bukan kuasa hukum Dr. Tifa, bukan kuasa hukumnya namanya Pak Rismon, bukan kuasa hukum kesebelahnya. Jadi ya terserah omongan di satu, dan tidak berat orang ini Andi Azwan ini mengatakan karena dia tidak ada di dalam, karena dia diusir. Tidak mungkin Andi Azwan keluar sendiri gentle katanya. Mungkin kan dia diusir, kemudian orangnya kemudian keluar melipir melalui pintu lorong, dan dia coba mendengar nguping melalui lorong, diusir lagi. Waduh, pokoknya gitu. Jadi Mas Devi tidak usah jadi apalagi yang nggak usah kritik untuk gelar perkara atau tidak. Ya itu akan melakukan. Tapi terima kasih kami Jaya. Lakukan saja apa yang harus dilakukan, termasuk panggil saksi-saksi dan juga ahli-ahli yang ada, melakukan pemanggilan terhadap semua yang di klaster Sanu, termasuk Egy Sujana yang belum diperiksa loh. Bang Egy itu belum pernah diperiksa, naik statusnya tersangka kan aneh. Gitu ya. Jadi mati hak termasuk Egy Sujana yang nanti akan diungkap dari Partai, dan hormati hak semuanya. Lapor tunggu saja, nggak terlalu apalagi orang nggak punya hak sama sekali, nggak punya rezeki, bukan hukum, bukan pelapor, hanya ngaku sok tua. Mania itu kan atau artinya mania itu orang apa mania itu. Baik, kan baik. Itulah. Jadi Mas Devi kita tunggu saja. Oke, baik, Bang Azwan, Anda tidak punya legal standing katanya dalam kasus ini. Bang Davi, saya itu bukan orang yang nyelonong-nyelonong tanpa ada ya permintaan dari saksi pelapor ya, yang merupakan Ketua Umum JPKP namanya Bung Maret Samuel Sweken. Beliau ada saksi pelapor. Setiap saksi pelapor itu ada pendamping ya, ada pendamping Bang Davi ya. Nah, makanya saya mendampingi beliau, dan saya kembali lagi saya katakan ya, bahwasanya itu tidak diusir. Saya keluar secara sukarela demi lancarnya acara gelar perkara itu substansinya sudah seperti itu ya. Jadi itu kita tidak berbicara kayak begitu. Saya setuju Bang, tapi ini kan ditonton oleh jutaan orang ya. Dan kita kan harus bersikap seperti
mendahulukan adab untuk bicara itu. Ada yang berbicara ya kita diam, ya. Dan kita tidak berkata-kata ataupun juga mengejek atau dan sebagainya. Oke. Itu kan kita dahulukan lah untuk adab itu. Ya, baik. Jadi intinya adalah apapun yang dilakukan ya, ini sudah berjalan dengan baik. Baik, Bapak-bapak. Sekarang giliran saya yang berbicara. Bahwasanya ini dapat Menggelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu. Polisi memastikan ijazah Joko Widodo asli dan diterbitkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Namun Roy Suryo tetap yakin ada rekayasa dalam dokumen ijazah tersebut. Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli tersebut dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendesak Polda Metro Jaya segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pasalnya penetapan tersangka kasus dinilai cacat prosedur. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menanggapi gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Joko Widodo. Penyidik dinilai tak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Budi Aristiadi yang sebelumnya dianggap menyebabkan informasi tidak benar tentang ijazah Jokowi. Untuk itu mereka menuntut Polda Metro Jaya segera menerbitkan SP3 kepada para tersangka kasus ijazah Joko Widodo. Proses penunjukan bukti ijazah SMA dan S1 Jokowi hanyalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar ada dan telah disita oleh penyidik per 23 Juli 2025. Penunjukan dokumen tersebut sekaligus membongkar kebohongan saudara Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, yang mengaku telah ditunjukkan ijazah Jokowi dan diklaim asli saat berkunjung
di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 24 Oktober 2000. Sekarang gitu kan, untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar dua hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat. Penyidik Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi pun menantang untuk mengajukan pra-peradilan kepada para tersangka yang tak menerima hasil dengan keputusan tersebut. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menantang para tersangka kasus ijazah Joko Widodo mengajukan gugatan pra-peradilan. Tantangan itu disampaikan pada para tersangka jika Roy Suryo CS merasa tak puas terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Adapun terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP. Sebelumnya, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendesak Polda Metro Jaya segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pihak Roy Suryo CS menilai penyidik tak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Apakah